Rock di Zebek berkata kepada Imo bahwa dia akan kembali ke hadapannya. Tapi kita semua tahu kalau Rock telah mati. Nah, bagaimana dan bayangkan jika Kurohige nantinya muncul di Marijoa dan bertemu Imo. Kalimat pertamanya adalah, "Aku kembali." Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, pada chapter 1155, salah satu epic momennya ada di Rocks yang membedak Imo dengan berkata, "Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan kembali." Dan satu kalimat inilah yang kita juga dengar waktu pertama kali spoilernya keluar, waktu kita live saat itu. Dimana di saat itu langsung terbesit di benak kita, bukankah si Rocks ini udah tewas ya? Masa iya adegan se-epic ini cuman omong kosong? Dan lalu diri kita berkata juga seperti ini di live. Kalau tiba-tiba Kurohige ada di depan pintu Marijoa dan dia bilang, "Aku telah kembali," itu berarti fix. Berarti bener. Nah, itu dia bagaimana plotnya kalau ucapan Rocks ini bukanlah sekedar omong kosong belaka. Rocks benar-benar akan kembali, tapi melalui tubuh Kurohige. Dan jelas kembali ke asumsi dasar terkait Kurohige. Dan ya, kita juga pernah membahasnya bahwa Kurohige kemungkinan memiliki lebih dari satu entitas daripada tubuhnya tersebut. Kenapa? Karena Luffy dan Zoro sudah bilang waktu Arc Jaya Island. Di sana Luffy berkata kalau dia, yaitu Kurohige ini, tidak layak disebut dia. Sementara Zoro berkata kalau Kurohige ini lebih layak disebut sebagai mereka. Yang mana kita tahulah dalam bahasa Indonesia, jika satu orang disebut dia dan mereka bisa disebut sebagai lebih daripada satu. Dengan begitu, seseorang Kurohige ini juga tidak layak dicap sebagai individual. Karena itu tadi Kurohige disebut sebagai mereka. Dan di sini aku bertanya-tanya, benar-benar bertanya-tanya, karena asumsi di sini tiba-tiba entah kenapa jadi banyak. Semua orang berpikir bahwa mungkin kepribadian Rocks ini masuk dalam Kurohige karena OP-OP Nomi atau mungkin semacam eksperimen operasi lainnya yang intinya mengotak-atik tubuh Kurohige. Tapi ada satu opsi yang mungkin cukup menarik, yaitu bagaimana jika ini merupakan ciri khas dari Kurohige alias ciri khas daripada keluarga Rocks family. Dimana Baby Rex pernah berkata waktu live saat itu, nama keluarga dari Rock di Zebek itu adalah Rocks family. Dan Rocks ini patut dicurigai kenapa pakai S. Inilah yang kami bahas waktu itu di live. Apakah ada maksud kenapa nama keluarganya pakai S, yaitu Rocks? Dimana Rock sendiri terhitung sebagai mereka, kalau Rock doang barulah hanya satu atau individual. Jadi dugaan liarnya di sini adalah apakah Rocks pakai S ini menjelaskan kalau keluarga ini memang punya ciri khas alter ego. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, aku cukup memperhatikan semua bentuk Rocks sampai sejauh ini. Dan satu panel yang membuatku merasa, itu ada di panel yang satu ini. Dari 3 permainan Devi Back Fight, 1 Rocks curang, 1 Rocks curang, dan 1 lainnya Rocks sportif. Dimana ya permainan Devi Back Fight yang dilakukan oleh Rock di Zebek itu serupa dengan yang dilakukan oleh Luffy dan juga Foxy. Tapi versi manganya ya, di versi manganya pertandingan yang dimainkan oleh Luffy ada 3, yaitu balap perahu, bola di kepala masuk ke gawang, dan yang terakhir yaitu boxing. Dan yap, itu serupa dengan yang dilakukan oleh Rock di Zebek. Dan seperti yang ku bilang tadi, di pertandingan balap perahu, Rocks curang, anjay didornya dong di sana. Sementara saat mengambil bola di kepala, Rocks juga pakai senjata yang seharusnya aturan mainnya dilarang pakai senjata. Dan kemudian hanya boxing lah yang terlihat dia sangat sportif. Artinya kita saat ini setidaknya mengetahui 2 sifat daripada Rock di Zebek. Setidaknya bijak dan anarkis adalah 2 sifat daripada Rock di Zebek jika melihat atau dilihat dari permainan Devi Back Fight-nya. Dan ya, sejauh ini juga yang kita lihat daripada Rock di Zebek itu termasuk begitu. Rocks begitu anarki masuk ke Marijoa, dimulai dari menculik 5 raja serta pula membunuh 1 admiral. Tapi pertanyaannya, kenapa dia itu Rocks jadi bijak dan tenang saat berhadapan dengan Imo? Bahkan ya waktu di live itu kita sempat bertanya-tanya juga, ya kali 1 spam skill aja nggak bisa kayak
bukan? Itu artinya Rox tahu betul percuma dan dia sangat bijak di momen tersebut. Walaupun pada akhirnya dia tetap agresif. Nah, jadi asumsinya di sini adalah Rox di Zebek punya dua kepribadian, dan satu dari dua kepribadian Rox ini kemungkinan didapatkan oleh ayahnya, dan kemudian dua kepribadian ini diwariskan kepada Rox ke Kurohige. Jadi singkatnya, Rox family ini di periode tertentu keturunannya akan mewarisi tiga kepribadian dari tiga garis keturunan sebelumnya. Jika kalian bingung, ini pernah kejadian sama mereka para satelit yang ada di Egghead. Jadi dengan dugaan seperti itu tadi, Kurohige punya tiga kepribadian. Ayah Rox mungkin orang yang memiliki sifat bijak, Rox di Zebek orang yang sangat anarkis, sementara Kurohige adalah pengecut. Yap, tiga sifat ini sering kali kita lihat daripada Kurohige. Pertama kali dia muncul, dia sangat anarkis, berseteru dengan Luffy. Kedua kalinya dia muncul sangatlah bijak, dan di Marineford kita bisa melihat sebagaimana Kurohige itu sangat pengecut. Intinya, sudut pandang teori ini sejalan dengan teori-teori lainnya yang mengatakan kalau Kurohige itu punya lebih dari satu jiwa. Tapi caranya tidak dengan eksperimen atau di otak-atik tubuhnya, bahkan dengan OP-OP Nomi dengan jiwa atau semacamnya. Namun ini ciri khas daripada keluarga Rox family. Karena juga melihat dari tubuh Rox yang besar ini, kita bisa menganggap kalau ini mungkin emang keturunan. Marco menganggap tubuh Kurohige sangat unik, struktur tubuhnya sangat unik, itu emang mungkin didapatkan daripada Rox di Zebek ini. Yang intinya itu tadi keturunan. Cuman bedanya antara Rox di Zebek dan Kurohige itu terletak pada porsi lemaknya. Ya, Kurohige sedikit lebih gendutan, tapi dari lebar daripada tubuhnya itu cukup demikian. Jadi itu tadi kemungkinan Rox family inilah yang membuat Kurohige memiliki dua tambahan kepribadian lainnya dari leluhur sebelumnya ketika dia mati, membuat Kurohige tidak bisa tidur karena tubuhnya selalu aktif ketika satu kepribadian lainnya memutuskan tidur. Dan kita juga pernah bilang di beberapa video sebelumnya, konsep jiwa atau kepribadian daripada Kurohige ini mungkin mirip dengan satelit Vegapunk yang saat ini bersatu dalam satu tubuh yang sama. Jadi jika kalian bingung penjelasannya, kalian bisa lihat Vegapunk yang satu ini. Kesadaran mereka bisa berada di satu tubuh yang sama. Edison sebagai kepala utama bisa mendapatkan masukan dari satelit lainnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Yang pada akhirnya Rox masih ada atau masih hidup di dalam tubuh Kurohige, dan ketika atau suatu hari nanti Kurohige sudah berada di Marijoa dan bertemu Imu, kepribadian Rox berkata, "Aku kembali," dan membuat Imu kencing-kencing di sana. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Sesi komentar dari Bayu. Kalau Imu melawan Rox nggak akan bisa buy one, ujung-ujungnya Rox akan lawan satu pemerintah dunia. Pasti Gorose datang, Admiral datang, Fat Admiral datang, Holy Knight datang, belum lagi babu-babu kroco-kroconya datang. Yang ada Rox nge-solo satu pemerintah dunia. Joy Boy aja juga bakalan KO kali kalau nge-solo sendiri segitu banyaknya. Dan ya, itu dia alasan kenapa di mural kita bisa melihat orang-orang ini beramai-ramai menyerbu world government. Dan juga alasan Joy Boy KO karena pada masa tersebut emang gak ada aksi bersama seperti itu. Replay sudah menegaskan kalau tidak mungkin di dunia ini semua makhluk hidup bersatu. Kemudian dari Kawa, Min, aneh punya teori nih, Rox masih hidup, jiwanya ada di dalam tubuhnya Tits. Teori ini didukung dengan Luffy dan Zoro bertemu Tits setelah digebuki grup Bellamy di Moncton. Ya, itu yang kita bahas saat ini. Kemudian ada Sairu Blachan berkata, depan Imu itu siapa yang berlutut? Itu adalah Gunko. Ya, itu adalah Gunko yang kita bisa melihat fotonya di sini. Dan Gunko yang saat ini di timeline saat ini seperti ini bentuknya. Kemudian ada Pirate King. Min, aku punya teori agak liar sih mengenai pesan terakhir Vegapunk. Jadi menurutku, itu adalah orang-orang yang diinginkan Joy Boy sebagai pemimpin era baru dan juga pewaris atau penerus sejati senjata kuno yang mampu menggunakannya dengan bijak untuk membebaskan yang tertindas. Namun senjata-senjata itu justru jatuh ke tangan Imu dan juga pemerintah dunia yang memanfaatkan sebagai kekuatan absolut untuk memperbudak yang lemah. Layaknya nuklir di dunia nyata, yang punya, yang berkuasa, yang coba menciptakan dianggap ancaman, yang menentang dihapuskan. Wup.